Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini dalam rangka seminar rancangan aktualisasi. Yang pertama, saya hormati Bapak dan Ibu penguji. Yang kedua, Ibu mentor, Ibu Dr. Sundari MPD. Kemudian Bapak coach saya, Bapak Dwi Rahmanendra SHUT MPD. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan aktualisasi saya dengan judul optimalisasi pengelolaan surat pengajuan dosen pembimbing dan penguji bagi mahasiswa program studi pendidikan biologi melalui digitalisasi arsip dokumen menggunakan QR Code di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun Ternate. Ada baiknya sebelum kita melanjutkan ke slide berikut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya. Oke, baik. Nama saya Rasmita Sabtu. Kemudian saya berasal dari instansi Universitas Hairun Ternate dengan jabatan asisten ahli dosen di gelombang ketiga angkatan 26 dengan mentor dan coach saya yang sudah tertera di layar kaca. Nah, langsung saja untuk pendahuluannya karena ini berkaitan dengan universitas, maka ada visi dan misi universitas, tugas dan fungsi universitas, kemudian ada pula nilai organisasi universitas. Dari keempat poin ini yang menjadi garis besarnya adalah tugas seorang dosen, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut isu prioritas saya yang saya ambil, yaitu yang pertama, fasilitas ruangan dosen yang belum memadai. Ini saya lihat dari awal pertemuan di kampus, saya melihat ruangan dosen ini memang agak kecil dan tidak semua dosen bisa memiliki meja dan tempat duduk. Yang kedua, kurangnya etika mahasiswa ketika mengantarkan naskah ujiannya ke dosen penguji dan dosen pembimbing. Hal ini terjadi ketika saya melihat mahasiswa dia memberikan naskahnya kepada dosen pembimbing ketika hari itu dia akan ujian. Jadi ini merupakan suatu kecurangan dari mahasiswa itu sendiri, tidak memiliki etika yang baik kepada dosen. Berikut yang ketiga, belum optimalnya penggunaan QR Code ajuan dosen pembimbing dan dosen penguji untuk seminar. Nah, yang ketiga ini saya lihat tidak ada penggunaan QR Code sama sekali di program studi pendidikan biologi. Ini merupakan salah satu isu yang saya ambil karena merupakan salah satu isu yang saya ambil juga karena QR Code ini dia berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi saya menggunakan metode USG untuk memudahkan saya memilih isu prioritas yang akan menjadi aktualisasi saya di kegiatan berikutnya. Nah, ini merupakan tabel USG yang saya isi. Ya, yang pertama, kedua, dan ketiga ini memiliki jumlah nilai yang berbeda-beda, di mana untuk isu yang ketiga ini memiliki nilai yang paling tinggi dan itu merupakan prioritas pertama saya. Nah, berikut ini adalah fishbone diagram. Fishbone diagram saya ini terdiri dari 4M yang sudah saya terjemahkan. Yang pertama,
lingkungan, yang kedua mesin, yang ketiga metode, kemudian manusia. Nah, fishbone diagram ini memudahkan saya untuk dapat menentukan akar-akar permasalahan yang ada di isu prioritas saya. Ya, yang pertama itu lingkungan yang terdiri dari lingkungan informal, formal, dan non-formal juga mempengaruhi akar permasalahan dari penggunaan QR kode ini. Yang kedua, untuk mesinnya juga ada notebook, email, dan tautan juga. Ini merupakan mesin dan alat yang belum dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk dapat menggunakan QR kode sebagai media untuk dapat mengajukan diri, sehingga mereka bisa memiliki surat ajuan dosen pembimbing dan dosen penguji. Yang ketiga yaitu metodenya. Metodenya ini masih bersifat manual, diketiknya masih satu persatu, dan juga penyimpanannya masih menggunakan kertas. Ya, yang keempat yaitu manusia. Nah, di sini manusianya ini yang pertama ya tidak ada pengelola di bagian arsip surat pengajuan. Kemudian semua pekerjaan dikelola oleh satu orang saja. Berikut yang ketiga, memang mahasiswa tidak pernah menyimpan surat ajuan tersebut sebagai arsip mereka ke depannya. Jadi dari garis merah yang saya tandai di situ ada penyebabnya belum optimalnya arsip surat pengajuan dosen penguji dan dosen pembimbing secara online mengakibatkan surat penguji dan pembimbing itu masih secara offline atau manual. Dan ini merupakan data dan faktanya, yaitu surat pengajuan diketik satu persatu dan tidak ada pengelola di bagian arsip surat. Nah, penyebabnya tadi belum optimalnya arsip surat pengajuan dosen pembimbing dan dosen penguji secara online yang berdampak pada arsip surat pengajuan dosen pembimbing dan dosen pengujinya ini masih bersifat offline. Dan gagasan kreatif yang saya tampilkan atau saya sarankan untuk dapat menyelesaikan isu ini yaitu dengan menggunakan QR kode, lalu dapat mengoptimalisasikan pengelolaan surat ajuan dosen pembimbing dan dosen penguji melalui arsip dokumen menggunakan QR kode. Nah, di mana QR kode ini juga memudahkan Kaprodi untuk tidak mengetik terlalu banyak dan membantu arsip surat pengajuan secara online. Ini merupakan suatu kemudahan bagi mahasiswa juga dosen, di mana apapun itu harus disimpan dalam bentuk arsip online. Jadi ketika ada yang tercecer, maka kita masih memiliki file di online, di jejaring internetnya, agar kita tidak pusing lagi atau tidak mencari lagi di mana kita menaruh surat-surat itu ya. Nah, berikut ini merupakan foto dan fakta yang memang ada di lapangan ya. Yang pertama ini surat pengajuan dosen penguji yang manual. Kemudian ini surat pengajuan dosen pembimbing yang manual. Kemudian untuk penyimpanannya juga memang tidak ada berkasnya atau tidak ada tempat penyimpanannya. Jadi surat-surat yang ini, kedua surat ini memang hanya ditaruh saja di dalam box arsip. Jadi tanpa ditulis nama. Jadi nanti ketika dicari pasti memerlukan waktu yang lama. Jadi dari fakta di lapangan juga saya memiliki daftar wawancara secara online dengan mahasiswa, yaitu mahasiswa dengan nama Nursida. Ini dia merupakan mahasiswa semester 5 di program studi pendidikan biologi, dan dia menjawab tidak untuk 5 pertanyaan wawancara yang berkaitan dengan QR code. Memang tidak ada dan belum
belum pernah digunakan mahasiswa tersebut, pengajuan dosen pembimbing dan penguji. Nah, untuk uraian kegiatan ini, saya memiliki 5 kegiatan aktualisasi saya. Yang pertama, itu saya menyusun rencana kegiatan observasi awal pada dosen dan mahasiswa dengan cara wawancara singkat. Yang kedua, membuat Google Form dan QR Code link. Yang ketiga, membuat sosialisasi tentang penggunaan QR Code ajuan dosen dan dosen pembimbing dan dosen penguji. Yang keempat, menguji cobakan penggunaan QR Code ajuan dosen pembimbing dan dosen penguji. Yang kelima, melaksanakan kegiatan evaluasi dan memperbaiki pelaksanaan QR Code ajuan dosen pembimbing dan dosen penguji. Dan nilai-nilai berakhlaknya juga sudah saya tampilkan di layar kaca, yang terdiri dari nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk outputnya ini, di kelima kegiatan yang saya akan laksanakan ini memiliki output di mana ada hasil wawancara, ada formulirnya, ada tampilan QR kodenya, ada presentasinya, ada spanduk sosialisasi, kemudian ada video tutorialnya, kemudian ada jadwal pelaksanaan perkuliahan, ada pengumuman informasi juga di media sosial yang memang sudah dimiliki oleh program studi pendidikan biologi. Kemudian ada daftar mahasiswa yang memang sudah dibimbing. Kemudian saya melihatnya kemajuan dari QR Code itu di dalam email program studi pendidikan IPA. Lalu saya akan mereview dan merefleksikannya lagi dengan cara mewawancarai mereka setelah selesai sosialisasi. Berikut ini merupakan kontribusi visi dan misi, tugas dan fungsinya dari 5 kegiatan yang saya akan laksanakan ini, di mana dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan dikaitkan dengan perubahan zaman yang menuntut kita untuk harus turun langsung ke dunia digital. Jadi di ilmu pengetahuan dan teknologi juga memaksakan kita untuk harus tahu dan harus memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian penguatan nilai organisasinya, yaitu di mana Universitas Khairon ini dia terus berupaya dan memperbaiki, meningkatkan pelayanannya. Jadi pelayanan yang dimaksud di sini adalah bagaimana program studi pendidikan biologi ini dengan adanya QR Code dapat melayani mahasiswa dengan cepat, aman, dan nyaman tanpa perlu ribet-ribet lagi menulis dengan tangan atau mengetiknya di notebook. Nah, kita bisa mengetik surat-surat tersebut melalui smartphone saja yang memang sudah dimiliki oleh semua mahasiswa. Nah, kendala yang saya hadapi dalam menulis rancangan ini adalah saya memang bukan ahli di bagian ilmu informasi teknologi. Jadi saya agak sedikit belajar ulang dari awal bagaimana cara untuk membuat QR Code itu dengan berhati-hati dan teliti, supaya saya juga mengerti agar saya dapat menjelaskan ke mahasiswa juga dengan maksimal. Kemudian antisipasinya saya akan terus belajar dan terus mengembangkan ilmu pengetahuan di teknologi ini, karena merupakan suatu tantangan untuk saya bagaimana ilmu pengetahuan itu dibarengi dengan teknologi yang sedang berkembang. Nah, untuk jadwal kegiatan saya ini, untuk kegiatan pertama dan kedua ini memang ada di bulan terakhir Oktober ini. Kemudian untuk kegiatan ketiga ada di minggu pertama dan kedua di bulan November nanti. Yang keempat dan yang kelima ini mungkin insya Allah dilaksanakan nanti
di minggu ketiga bulan November sampai minggu keempat bulan November. Nah, itu saja presentasi dari pemaparan saya tentang rancangan aktualisasi yang akan saya laksanakan. Ada baiknya saya perlu masukkan arahan dan bimbingan dari penguji, dari mentor, dan dari coach saya untuk nilai tambah untuk saya, agar saya dapat memperbaiki rancangan aktualisasi saya ini lebih baik lagi. Karena saya ini merupakan sesuatu yang baru untuk saya, jadi mungkin banyak kesalahan dari saya penulisannya. Saya mohon arahannya, dan bagi saya tidak memiliki apa-apa apapun itu, kecuali dengan pertolongan Allah lah saya dapat berbicara dan memaparkannya ini di sini. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.